COVID-19 mengubah perilaku konsumen Amerika. Belanja rutin semakin jarang digantikan pembelian daring. Tren perubahan ini diprediksi akan berlanjut dan berlangsung lama. Perilaku konsumen sedang mengalami banyak perubahan. Sebagian konsumen pergi ke toko untuk membeli bahan makanan dan barang keperluan rumah tangga. Tapi sebagian lainnya memilih lebih aman berada di rumah. Menurut para peneliti di firma konsultan Category Partners, perilaku konsumen telah berubah dengan cepat sejak awal pandemi. The first shift happened in early March, and that was sort of what we think of as the recognition awareness phase, where consumers sort of woke up to the fact of, hey, something's going on here. Maybe I ought to stock up on something. When we got into mid-March, that's where we hit what we would kind of characterize as wave 2, and that was really panic buying, if you will. Toko bahan pangan kini menjual 70 hingga 90% lebih banyak makanan dibanding periode yang sama tahun lalu. Warga membeli dalam jumlah besar karena takut kekurangan bahan pokok. Di bulan April, setelah warga lebih tenang dan menyadari mereka tidak akan menghadapi kekurangan makanan, fase ketiga dimulai, yakni fase karantina. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan banyak yang beralih dari memesan makanan ke memasak di rumah. Jadi daftar belanjaan makanan lebih dipikirkan dan direncanakan secara matang. Menurut para ahli, setelah karantina dicabut, maka fase keempat akan menyerupai resesi ekonomi tahun 2008-2009. Daya beli akan menurun signifikan dan menghantam sektor retail. Pandemi telah memaksa warga untuk mencoba pengalaman berbelanja secara daring, dan tren itu mungkin akan berlanjut setelah pandemi. Only 4% of groceries were purchased online prior to coronavirus. Now that number is over 25% in under a month. So people are taking categories they would only buy in the store and beginning to try buying them online for the first time. Krisis juga mengubah daftar belanjaan warga Amerika. Penjualan sarung tangan sekali pakai naik 670% sejak awal Maret, dan penjualan obat flu meningkat 535%. Warga juga membeli lebih banyak makanan yang tidak mudah rusak, seperti kacang-kacangan, keripik, dan kue kering. Hal yang sama terjadi pada peralatan olahraga, serta hal-hal yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang di rumah. Sementara para pakar sepakat pandemi COVID-19 akan memiliki efek jangka panjang baik bagi pembeli maupun penjual. Dan ketika pertokoan nanti dibuka kembali dengan tatanan kenormalan baru, kebiasaan warga untuk membeli barang-barang tertentu dan menimbunnya di rumah mungkin masih akan terus berlanjut. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.